Halo Halo teman-teman, teman-teman, perkenalkan nama saya Hendiana Catherine Dos Santos dan teman saya. Marcelino Fitzgeraldami. Jadi teman-teman, di video kali ini kami akan merisum materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 mata kuliah dasar-dasar logika dan filsafat ilmu. Nah, yang di pembahasan pertama, di sini materi mengenai pengertian, ciri-ciri dan gaya dalam filsafat. Nah, di sini dijelaskan pengertian filsafat. Nah, pengertian filsafat adalah secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia dari kata phileo, yaitu cinta, dan sophia adalah kebijaksanaan. Jadi filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau usaha untuk mencari kebenaran secara mendalam dan dengan akal budi. Nah, di sini saya akan membahas yang kedua, yaitu ciri-ciri dari filsafat. Di sini ciri-ciri yang pertama adalah konsepsional dan umum, yang artinya filsafat tidak hanya membahas hal kecil, tetapi menyusun gambar umum tentang kehidupan dan realitas. Nah, di sini definisi pendahuluan yang keenam ya. Yang di sini artinya filsafat menjadi dasar bagi keyakinan, ilmu dan tindakan manusia. Ia menyusun fondasi berpikir sebelum ilmu atau kepercayaan berkembang. Yang contohnya, sebelum lahir ilmu fisika, orang bertanya secara filsafat, mengapa benda jatuh ke bawah? Dari pertanyaan dasar itu lahirlah teori gravitasi dalam sains, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Di sini yang pertama, komprehensif dan mendalam. Di sini masalah dan banyak sisi dan mencari sampai akar-akarnya. Yang contohnya, saat nilai ujian jelek, jangan hanya bilang soalnya susah, tetapi cara lebih dalam, apakah karena kurang belajar atau cara belajar salah atau dosen kurang jelas menjelaskan materi yang teman-teman dapatkan. Nah, yang kedua, konseptual. Di sini tidak berhenti pada fakta kasat mata, tetapi mencari makna atau konsep di baliknya. Contohnya, kalau lihat orang miskin, filsafat tidak hanya bilang dia tidak punya uang, tetapi bertanya apa arti keadilan sosial, apa penyebab ia miskin, teman-teman. Yang ketiga, kohen dan konsisten. Nah, yang keempat, rasional, menggunakan akal dan logika, bukan mitos atau prasangka. Contoh, dulu orang percaya gerhana terjadi karena naga makan matahari. Filsafat akan bertanya logis apa penyebab sebenarnya, atau saya menjelaskan orbit bulan dan matahari, teman-teman. Nah, yang di sini kelima, bebas dan kritis. Berani bertanya tanpa takut prasangka sosial, budaya, atau tradisi, tapi tetap dengan alasan yang masuk akal. Contohnya, kalau ada tradisi yang merugikan, misalnya pernikahan anak usia dini. Dan yang keenam, bertanggung jawab. Setiap pikiran atau pendapat harus siap bertanggung jawab secara moral dan logis, teman-teman. Jadi teman-teman, secara menyeluruh filsafat itu melatih kita berpikir secara kritis atau tidak gampang percaya. Yang kedua, filsafat juga melatih logika atau berpikir konsisten. Yang ketiga, filsafat membahas pertanyaan mendasar di mana ada hidup, nilai, dan makna. Yang terakhir, filsafat menjadi dasar ilmu, seni, dan agama. Jadi kesimpulannya teman-teman, filsafat pada dasarnya adalah cinta kebijaksanaan, sebuah proses berpikir radikal, kritis, dan sistematis, dan reflektif untuk memahami realitas manusia serta kehidupan. Kita masuk ke definisi filsafat dari berbagai filsuf. Yang pertama dari Plato. Jadi teman-teman, di sini Plato mendefinisikan filsafat sebagai pencarian terhadap kebenaran abadi melalui dialog dan dialektika. Yang kedua ada Aristoteles, di mana ia berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu yang menyelidiki sebab dari prinsip dari segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang terakhir ada Immanuel Kant, di mana ia melihat filsafat sebagai ilmu dasar dari segala pengetahuan yang mencakup 4 persoalan besar.
apa yang dapat kita ketahui atau metafisika, apa yang boleh kita kerjakan atau etika, apa yang dapat kita harapkan atau agama, dan apa itu manusia atau antropologi. Nah, di sini kita masuk yang pertemuannya yang keempat. Di sini membahas tentang dasar-dasar logika dan filsafat ilmu, relasi antar filsafat, sains, dan agama. Nah, di sini pengertian filsafat, upaya manusia memahami realitas dan rasional, kritis, dan sistematis. Nah, di sini pengertian sains. Pengertian sistematis yang diperoleh melalui metode ilmiah. Nah, dia fokusnya fenomena empiris, alam, dan sosial, teman-teman. Yang berikutnya masuk di pengertian agama. Di sini pengertian agama, sistem keyakinan dan praktik yang berhubungan dengan Tuhan yang sakral. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari setiap pengertian tersebut. Nah, dalam pengertian filsafat, contoh filsafat membahas keadilan, kekuasaan, dan demokrasi. Kalau di pengertian sosial, dia ilmu administrasi negara menggunakan metode penelitian untuk menganalisis kebijakan publik, teman-teman. Yang terakhir, pengertian agama yang contohnya Islam dengan konsep rahmat Allah lil alamin. Nah, di sini kalau Kristen dengan kasih dan Hindu dengan dharma. Berikut aliran-aliran mendapatkan kebenaran empirisme dan rasionalisme. Yang pertama, empirisme adalah pengalaman indrawi dan pengamatan terhadap dunia fisika. Sedangkan rasionalisme adalah pengetahuan yang berasal dari akal budi dan ide-ide yang menekankan bahwa akal budi adalah sumber utama pengetahuan. Filsafat modern abad ke-17 dan ke-18 ditandai oleh pertentangan dua aliran besar dalam dua teori pengetahuan epistemologi, yakni rasionalisme dan empirisme. Prinsip utama dari rasionalisme adalah yang pertama, a priori knowledge, di mana pengetahuan yang independen dari pengalaman pengetahuan yang bisa diketahui tanpa harus mengalami dulu. Yang kedua, ide bawaan. Yang ketiga, kepastian logis. Berikut empirisme, di mana definisi empirisme adalah aliran filsafat yang menegaskan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Prinsip dasarnya nihil dan pengetahuan bergantung pada pengalaman. Berpikir manusia saat lahir ibarat kertas kosong, dan yang terakhir induksi atau pengetahuan umum disusun dari pengalaman khusus. Nah, di sini yang pertemuan yang terakhir di sini membahas tentang kritisme Immanuel Kant. Nah, pendahuluan, konteks filosofi dan biografi Kant. Filsuf besar dari Prusia, Jerman pada masa pencerahan. Nah, latar belakang pemikiran ini muncul kritisme sebagai upaya sintesis dan koreksi terhadap dua aliran besar filsafat modern yang saling bertentangan, teman-teman. Rasionalisme misalnya di-share pengetahuan bersumber utama dari akal, a priori sebelum pengalaman cenderung dogmatis. Empirisme misalnya Locke, pengetahuan bersumber utama dari pengalaman cenderung pada skeptisme. Nah, di sini kritikan terhadap rasionalisme. Akal sebagai sumber utama pengetahuan. Inti dari rasionalisme adalah keyakinan bahwa kita dapat memperoleh pengetahuan yang pasti, universal, dan penting secara independen dari pengalaman indrawi. Nah, di sini kritikan terhadap empirisme, pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Inti dari empirisme adalah keyakinan bahwa pikiran manusia saat lahir adalah seperti tabula rasa, lembaran kosong. Semua ide, pengalaman indera empiris berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengamatan, eksperimen, dan sensasi. Kita tahu sesuatu itu panas karena kita merasakan, dan kita ketahui apel itu merah karena kita melihatnya, teman-teman. Nah, di sini relevansi dan dampak kritisme Kant. Relevansinya adalah epistemologis, mengakhiri perselisihan rasionalisme dan empirisme, mengubah fokus filsafat dari objek ke subjek yang mengetahui. Nah, etika menekankan deontologi atau kewajiban, otonomi kehendak, dan nilai intrinsik manusia sebagai tujuan. Metafisika membatasi rasio teoritis dan membuka ruang bagi kepercayaan
agama, dan moralitas melalui rasio praktis. Pengaruh lanjut. Nah, di sini yang terakhir menjadi fondasi bagi idealisme Jerman atau Wittgenstein atau Hegel. Neokantianisme dan berpengaruh besar dan etika dan filsafat ilmu kontemporer, teman-teman. Nah, pembicaraan kita pada materi kali ini sudah berakhir, teman-teman. Sekian dari pemaparan materi kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye, teman-teman. Bye.